Karena ternyata anggaran yang di produk bersama antara eksekutif dan legislatif ini tentunya harus berpihak kepada kepentingan rakyat. Oke. Jadi harus efektif betul. Ujuk-ujuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Pojok 4. Malam hari ini kita masuk di forum ngobrol tentang politik. Dan kebetulan bintang tamu kita seorang tokoh senior, gaek di dunia politik, macam-macam. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Haji Rahman Nurmala, Magister Manajemen. Beliau sudah lama berkecimpung di dunia kepemudaan, tahun 95 sampai dengan tahun 2000 adalah Ketua Karang Taruna, kemudian di KNPI Kota Malang, belum lagi di aktivitas kedinasan beliau di pemerintah Kota Malang. Terakhir beliau jabatan adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dispenduk Kota Malang. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Nur, sore hari ini kita sedikit ngobrol terkait dengan pencalonan Pak Nur di Dapil 4 Kecamatan Lowokwaru. Sukun ya, Sukun untuk pemilu tahun 2024. Dalam perjalanan ini mungkin masyarakat Malang sebagian besar sudah tahu lah, tetapi tidak ada jeleknya kalau Pak Nur mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat perihal Pak Nur, latar belakang Pak Nur, kemudian apa yang Pak Nur sudah kerjakan saat ini. Monggo Pak Nur. Terima kasih Pak Rudi. Selamat malam pemirsa sekalian. Ini acara ngopi bareng Pojok 4 ya. Kopinya sudah ada Pak Nur. Siap. Ya. Cuma barangkali yang belum nih kayak serokokan ya. Iya. Ya. Baik Pak Rudi, jadi perjalanan saya dari bujang sampai sekarang sudah hampir punya cucu, sementara 2 ini baru mau 3. Ya, ini patut disyukuri. Dan sebuah perjalanan ketika masih muda seperti disampaikan Pak Rudi, ada beberapa pengalaman di organisasi, khususnya organisasi kepemudaan, mulai dari Karang Taruna. Jadi sebenarnya Karang Taruna ini saya rintis mulai dari Karang Taruna RW sebenarnya. Karang Taruna RW, Karang Taruna Kelurahan, Karang Taruna Kecamatan sampai Karang Taruna Kota. Jadi ada pengalaman menarik di tingkat kota bisa menghadirkan tokoh-tokoh nasional termasuk Presiden Republik Indonesia. Alhamdulillah. Ya. Zaman itu siapa Pak Nur yang bisa hadir? Pak Harto di sini. Pak Harto. Ya. Alhamdulillah. Kemudian juga bisa menghadirkan Mbak Tutut, Gubernur, Siti dan Hardianti, beberapa menteri. Dan itu tentu saja karena Pak Wali Kota sangat aware ke kepemudaan. Khusus di Karang Taruna ini pengalaman yang bisa saya petik, karena ini Karang Taruna lebih banyak organisasi kepemudaan non partisan. Jadi banyak menyangkut permasalahan kesejahteraan sosial sebenarnya. Sehingga saya paham betul akhirnya apa sih sebenarnya yang dibutuhkan pemuda. Kemudian jalan keluar yang terjawab pada saat itu satu-satunya di samping rekreatif, rehabilitatif, karena juga ketika itu banyak pecandu narkotika. Tapi yang paling di spot, dan itu saya pikir sampai sekarang perkembangan cukup signifikan, ekonomi kreatif. Dan itu barang itu yang lihat. Dan sekarang Pemkot rupanya juga sudah menangkap peluang itu ke depan, maka dibangunlah MCC, Malang Creative Center. Ya. Ada yang menarik Pak Rudi di Karang Taruna ini, akhirnya saya juga dapat jodoh di Karang Taruna. Oh, gitu caranya ya. Siap. Ya. Karena bisa didesain wakil ketuanya harus perempuan. Yang itu saya lobby, akhirnya jadi wakil ketua. Kemana-mana saja rapat, witing terus no jalanan soko blebes ya. Ini akhirnya jadi istri saya ya. Kemudian di KNPI ini sedikit ada sedikit fokus karena di KNPI ini ordinasi kader, jadi sudah tidak berbicara permasalahan sosial kesehatan, persoalan kesejahteraan sosial, tapi ini sudah berbicara
bagaimana menyiapkan generasi muda melalui KNP ini. Ya idealnya waktu itu disiapkan untuk menjadi tokoh masa depan. Ya. Dan ini tentu saja karena keanggotaan di KNP itu organisasi kepemudaan dari lingkungan mahasiswa, sehingga akhirnya kita bisa bergaul dengan HMI, PMI, PMKRI dan seterusnya. Meskipun ada ormas-ormas yang ketika itu ya meskipun bukan under bawah partai, tetapi afiliasinya tentunya ke ormas NU besar, masuk Muhammadiyah ada, jadi ada IPNU, ada IPPNU, ada Fatayat, Ansor dan seterusnya. Ini pengalaman yang luar biasa. Kemudian bersamaan dengan itu saya sudah masuk di Partai Beringin ini. Jadi saya rintis mulai dari AMPI sampai akhirnya menjadi, kalau sekarang pimpinan kelurahan, waktu itu namanya Komkel, Komisaris Kelurahan. Komisaris Ya. Kelurahan Ya. AMPI. AMPI-nya itu tentunya berjenjang, mulai dari kelurahan, kecamatan, rayon, subrayon, rayon sampai di DPD. Sampai kota. DPD ya. Sehingga barangkali perjalanan panjang di Organisasi Kepemudaan ini cukup memberikan pengalaman-pengalaman yang bisa menempa kematangan untuk berorganisasi. Selebihnya karena pada saat itu kami juga statusnya PNS dan waktu itu memang monololitas. Jadi akhirnya tidak hanya sekedar punya KTA Golkar, tapi benar-benar ya kalau memang ditempa di berorganisasi ini akhirnya tune in. Jadi penyesuaiannya begitu smooth, sehingga itulah yang menghantarkan akhirnya sampai beriringan dengan itu tentunya ini ada kredit poin dari pengalaman ini akhirnya dipantau oleh pimpinan dari Balai Kota, Sekda dan beberapa senior di lingkungan Pemda. Ini tokoh Golkar ini patut rupanya diberi kepercayaan. Dan alhamdulillah pada akhirnya diberikan kepercayaan itu. Amin, alhamdulillah. Oke Pak Nur, dengan bekal yang cukup ya dari latar belakang kepemudaan, semua aktivitas, kemudian paham tentang birokrasi, artinya di dunia legislatif itu kan ada keterkaitan dengan anggaran, kemudian pengawasan, budgeting ya, kemudian yang satunya adalah legislasi. Nah, kira-kira dengan apa yang dikerjakan Pak Nur dulu sebagai bekal untuk duduk di legislatif ini, apa Pak Nur? Dari kacamata kelengkapan Pak Nur ini, melihat wilayah Sukun, apa yang kelihatan menjadi skala prioritas saat ini Pak Nur? Ya, siap. Jadi sebenarnya ketika saya berkumpul dengan persoalan-persoalan di wilayah secara makro Kota Malang, secara lebih Sukun, tentunya bisa kami tangkap beberapa hal yang nampaknya ini perlu ada campur tangan. Artinya harus kita wadahi sehingga aspirasi ini harus ditampung. Salah satu aspirasi yang cukup efektif barangkali ya di lembaga legislatif, di DPRD. Yang paling efektif. Yang paling efektif karena di sana ada beberapa fungsi yang itu sangat cukup signifikan ketika untuk membedah persoalan di wilayah dan sekaligus mencari jalan keluarnya. Ya tentu saja ketika kita berbicara 3 fungsi di DPRD yang kita bisa menangkap aspirasi itu, sehingga ketika ada perusahaan-perusahaan tentang peraturan daerah misalkan yang tidak berpihak kepada masyarakat ya itu tentu saja apa yang terjadi, jadi ada peraturannya demikian, kenyataan di lapangan seperti ini ada kesenjangan. Nah, kesenjangannya ini yang barangkali cukup efektif ketika anggota dewan bisa memengaruhi kebijakan untuk bisa kalau perlu ya mereview peraturan daerah. Kalau tidak ditajamkan di peraturan pelaksanaannya, jadi peraturan wali kota. Jadi dari sisi legislasi. Dan tentu saja karena perda ini mengikat kepada seluruh warga, maka tetap sekaligus pengalaman yang saya dapat selama ini juga sosialisasinya akhirnya mendapatkan ruang yang cukup memadai. Begitu kita berbicara aspirasi yang berkaitan dengan perusahaan anggaran, ini luar biasa karena ternyata anggaran yang
di produk bersama antara eksekutif dan legislatif ini tentunya harus berpihak kepada kepentingan rakyat. Oke. Jadi harus efektif betul sesuai kemampuan keuangan daerah. Jadi dan ada skala prioritas. Sehingga melalui pembahasan APBD sebenarnya peran anggota legislatif ini sangat strategis. Oke. Iya. Kemudian di pengawasan ini sebenarnya ketika kita berbicara legislasi itu diproduk oleh dua lembaga, eksekutif dan legislatif. Oke. Begitu kita berbicara anggaran, budgeting juga dibahas berdua. Tapi khusus untuk pengawasan kita independen. Oke. Ya, dengan independen ini maka kita ruangnya, tetapi yang harus dipahami sebenarnya pengawasannya ini maksimalnya efektivitasnya ini seharusnya pengawasan kebijakan. Pengawasan kebijakan. Bukan pengawasan teknis. Oke. Kalau pengawas teknis itu porsinya aparat pengawas fungsional, mulai dari inspektorat, Oke. BPK, BPKP, dan barangkali pressure group, bisa jadi LSM, dan yang kira-kira concern terhadap termasuk pemerhati kemasyarakatan. Oke. Sahabat pemirsa Pojok 4, orang seperti Pak Nur ini sebetulnya untuk aset kader partai politik adalah langka, Pak. Karena komplit. Kalau mau saya sebutkan satu persatu mungkin dari CV panjenengan itu panjang sekali. Sekarang saya mau tanya sedikit, Pak. Satu aja, terakhir, keunikan, Pak. Keunikan cara penyampaian aspirasi, Pak. Penyampaian aspirasi masyarakat apa yang memang diharapkan oleh seorang legislator. Kadang-kadang kan kalau pemuda kan demo dan seterusnya. Kira-kira style untuk Sukun penyampaian aspirasi masyarakat yang digemari oleh legislator apa Pak kira-kira? Ya sebenarnya cukup efektif, juga tidak terlalu banyak kos barangkali. Ya nyangkruk bareng, Cangkruan, ngopi bareng. ngopi bareng. Ya, jadi mesti harus dialogis, Dialogis ya. Ya, sehingga juga ada persoalan-persoalan yang menarik sebenarnya, dari ngobrol-ngobrol itu ada persoalan-persoalan yang muncul yang sebenarnya selama ini lepas dari perhatian banyak pihak. Oke. Sehingga ketika misalkan waktu ngobrol, ternyata ada yang cetruk, Pak, saya ini enggak bisa sekolah karena nggak punya akte kelahiran. Pak, saya ini kemarin ada kesulitan, ternyata dokumen saya antara KK, KTP, akte kelahiran saya nggak sama. Itu munculnya ternyata di ngopi bareng. Kalau serap aspirasi kemudian turun itu, ya. Terus di samping serap aspirasi, ya memang harus sering berubah. Oke. Ya, jadi senang mereka didatangi. Sebenarnya tidak harus pejabat yang datang ke wilayah itu. Sebenarnya tokoh itu sebenarnya mesti harus bisa turun dengan sesuai kapasitasnya, sehingga sangat efektif. Dan kita punya slogan itu yang saya bawa terus kemana-mana. Apa itu Pak? Karya siaga karta praja. Punyanya Golkar ini. Ya, jadi maksudnya kita siap untuk berkarya, siap untuk menabung aspirasi. Betul. Sehingga platform ini tentunya melekat di hati masyarakat. Oke. Baik pemirsa Pojok 4, obrolan kita memang harus sampai di sini Pak Nur. Nanti di lain waktu kita sambung. Artinya seorang legislator kalau sudah duduk di dunia legislatif itu memang satu untuk menyerap aspirasi kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat. Jadi tidak semuanya harus dibahas formal. Informal pun kayaknya lebih bermanfaat. Sampai di sini, Pak Luti, sampai boleh ketemu. nambah sedikit? Boleh, Ya. silakan. Jadi gini, tadi yang fokus untuk Sukun. Oke. Ya, ini sebenarnya persoalan perkotaan itu sebenarnya standar. Banjir, macet, sampah. Oke. Ya, di Sukun agak spesifik karena ada spot-spot tertentu itu kumuh. Oke. Kumuh, kemudian Bisa disebutkan daerahnya? daerah Tanjung Rejo. Oke, karena dekat pasar ya. Ya, Pincang Sandi. Oke. Ya, sebagian Sukun. Yang kebetulan di sana ada sungai-sungai yang sebenarnya rawan tergerus seperti di Sungai Metro. Dan ini ada persoalan yang barangkali ini harus diperjuangkan dari waktu ke waktu terkait dengan kewenangan. Oke. Asetnya punyanya provinsi, tapi titiknya di Kota Malang. Oke. Dan ini tentunya perlu ada
advokasi untuk bisa berkomunikasi dengan tingkat provinsi. Persoalan yang lain sebenarnya yang fokus harusnya segera ini ada persoalan-persoalan di pemberdayaan ekonomi. Jadi mereka banyak UMKM yang tersebar di wilayah itu yang belum bisa dibina secara langsung. Jadi mereka akhirnya ya produk tapi sulit pemasaran. Tapi karena kemasannya nggak bagus, izinnya belum punya sertifikat halal dan seterusnya. Manajemen keuangannya juga belum tertata dengan baik. Nah ini kita pintu masuk untuk pembinaan itu. Di samping itu ada persoalan tentunya sekolahan. Jadi sekolah ini banyak persoalan-persoalan yang apalagi ketika PPDB ini luar biasa yang memang harus disikapi dan kita patut berbicara di PRD. Yang satu lagi yang ini harus peduli kita terhadap saudara kita kaum disabilitas. Tidak ada yang peduli. Jadi mereka harusnya punya kesempatan untuk juga mendapatkan pendidikan yang layak. SLB tidak muat. SD negeri tidak mau menampung. Ada tidak mengerti tidak. Sehingga ada pihak-pihak dan tentu saja ini salah satu aktivitas kami di Sukun untuk bisa mendampingi mereka dengan beberapa yayasan yang peduli disabilitas. Itu tambahnya. Oke, terima kasih. Ada beberapa kebijakan yang memang harus diperbaiki, direvisi. Kemudian ada beberapa perhatian yang memang harus difokuskan. Dan ada beberapa catatan penting di Sukun yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Nur. Dan nanti akan kita sambung lagi di pembicaraan yang akan datang. Menarik, senior tokoh Malang dari Partai Golkar. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.